Assalamualaikum. Halo, kelas 8 SMP Tahfiz metode tes. Kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai logika. Nah, kita sudah masuk ke bab baru nih, bab logika namanya. Apa sih logika itu? Nah, jadi logika itu adalah hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nah, logika ini adalah ilmu yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Inti dari logika itu adalah konsep bentuk logis, masuk akal. Nah, jadi di dalam logika itu tidak ada ini positif atau negatif, ini benar atau salah, tapi yang ada hanyalah kemasuk akalan. Yang penting masuk akal. Nah, kalau masuk akal berarti logikanya benar. Nah, pernyataan atau bukti pada logika itu disebut premis. Nah, ini contoh ya. Jadi premis 1, jika hari hujan maka bawa payung. Nah, jadi ini premis ini adalah suatu pernyataan gitu. Suatu pernyataan yang akan membentuk suatu hukum, suatu peraturan lah, kira-kira seperti itu. Nah, pernyataannya itu, jika hari hujan, maka membawa payung. Nah, kemudian ada premis 2. Premis 2 itu adalah suatu kasusnya atau suatu kejadian nyatanya gitu. Nah, ternyata hari hujan premis 2-nya itu. Nah, berdasarkan premis 1, jika hari hujan, maka bawa payung. Nah, bisa ditarik kesimpulan, maka kesimpulannya adalah membawa payung. Bagaimana? Masih bingung? Begini, Bapak ulangi lagi. Ada suatu peraturan, ada suatu hukum, ada suatu peraturan, tata tertib. Jika hari hujan, maka membawa payung. Nah, situasi yang ada pada saat itu ternyata hari hujan. Nah, karena hari hujan, berdasarkan tata tertibnya, berdasarkan peraturan, jika hari hujan maka bawa payung. Maka yang harus dilakukan atau kesimpulannya adalah membawa payung. Nah, contoh kedua ya. Premis 1 atau peraturannya atau pernyataannya. Jika hati senang, maka tepuk tangan. Jika tidak, maka menunduk. Nah, coba kita telaah dulu. Jika hati senang, maka bertepuk tangan. Jika tidak, maka menunduk. Nah, jika tidak itu apa? Berarti tidak senang. Bisa sedih, misalnya, bisa sedang tidak mood, ya pokoknya hatinya itu kondisinya tidak senang. Maka kalau tidak senang, maka yang harus dilakukan adalah menunduk. Nah, ternyata keadaan saat itu hati sedang sedih. Nah, karena hatinya sedang sedih, kemudian berdasarkan peraturan, jika hati senang, maka bertepuk tangan. Jika tidak, maka menunduk. Nah, apakah hati sedih ini sama dengan hati senang? Tidak. Karena tidak, maka yang harus dilakukan adalah menunduk. Kesimpulannya harus menunduk. Bagaimana? Pusing? Oke, Bapak ambil contoh lain. Case disuruh orang tuanya ke pasar. Orang tuanya bilang, Case, jika di pasar ada apel, maka beli 10 buah. Nah, ketika Case datang ke pasar, kebetulan ada apel 10 buah.
ada buah apel. Nah, karena tadi disuruhnya jika ada buah apel harus beli 10 buah, maka Keis membelilah apel 10 buah. Seperti itu. Contoh lain, Azmi kalau pergi ke undangan, pakailah baju batik. Nah, Azmi sekarang akan pergi ke undangan. Maka yang harus dilakukan oleh Azmi adalah memakai baju batik. Nah, itu contoh lainnya. Oke, Bapak lanjutkan ke contoh 3 ya. Nah, premis atau peraturannya, jika nilai, tanda apa ini? Tanda lebih besar dari. Jika nilai lebih besar dari 76, maka lulus. Jika tidak, maka remedial. Oke, kita sekali lagi ya. Jika nilai lebih dari 76, maka lulus. Jika tidak, maka remedial. Berarti yang lulus itu yang nilainya 77, 78, 79, 80, 81 terus sampai seterusnya. Nah, di sini jika tidak, maka remedial. Berarti yang remedial yang dapat nilai berapa? Yang nilainya 77 ke bawah. 77, 75, 74, 73 terus ke bawah. Kenapa seperti itu? Karena di sini jika nilai lebih dari 76 yang lulus itu. Kalau mau lulus, nilainya harus lebih dari 76. Kalau nilainya tidak lebih dari 76, maka tidak lulus atau remedial. Nah, situasi ini, peraturan ini dapat digambarkan dengan bentuk seperti ini. Nah, misalnya kita lihat apakah nilainya lebih dari 76? Jika iya, maka lulus. Jika tidak, maka remedial. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Oke, supaya lebih jelas, Bapak ulangi lagi dari awal ya, dari contohnya. Nah, premis. Jadi premis yang pertama itu merupakan sebuah pernyataan atau sebuah peraturannya, aturan mainnya ya. Nah, ini jika hari hujan, maka bawa payung. Nah, sekarang kondisi nyatanya hari hujan. Sehingga yang harus dilakukan adalah membawa payung. Contoh kedua, jika hati senang, maka tepuk tangan. Jika tidak, maka menunduk. Nah, sekarang kenyataannya adalah, situasi sekarang adalah hati sedih. Nah, karena hati sedih ini tidak sama dengan hati senang, maka yang harus dilakukan adalah menunduk. Nah, kita lihat premis duanya ini sesuai ke mana. Nah, ini jika hari hujan maka bawa payung. Ini premis duanya hari hujan. Ada tidak di sini hari hujan? Ada. Kalau hari hujan maka bawa payung. Maka yang harus dilakukan adalah membawa payung. Kemudian, jika hati senang maka tepuk tangan. Jika tidak maka menunduk. Ya, kalau tepuk tangan hatinya harus senang. Nah, ini hatinya sedih atau senang? Sedih. Nah, karena hatinya sedih, maka yang harus dilakukan adalah menunduk. Nah, seperti itu. Terakhir, jika nilai lebih dari 76, maka lulus. Jika tidak, maka remedial. Nah, kalau ingin lulus, berarti nilainya harus berapa?
77, 78, 79, 80, dan seterusnya. Yang penting nilainya itu lebih dari 76. Nah, sekarang kalau nilainya kurang dari 76 bagaimana? Remedial. Kalau nilainya 76, remedial juga. Karena yang lulus itu yang nilainya lebih dari 76. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Nah, ini Hubab 2.2 akan kita bahas di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.